Selamat Hai, malam, perkenalkan nama saya Rahma Syarul Khoria. Saya dari jurusan Ilmu Sejarah Angkatan 21. Di HSC, saya sebagai salah satu staf divisi media. Pada pertemuan malam ini, kita akan membahas sesuatu hal yang menurut saya pribadi sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama, apalagi pembahasan kita kali ini yaitu menilik sejarah melalui novel. Novel ini yaitu salah satu novel bestseller karya Eka Kurniawan yang berjudul Cantik Itu Luka. Bersama kita sekarang sudah ada Kak Tamira Auga Abadi dari jurusan Sejarah Pendidikan Angkatan 20. Kepada Kak Tamira dipersilahkan. halo. Terima kasih Rahma dari anggota divisi media telah menjadi moderator dan juga halo kepada semua peserta yang telah hadir pada Zoom ini. Saya ucapkan selamat malam dan semoga kalian bisa mengikuti diskusi ini dengan baik. Nah, sebelumnya kita sistemnya diskusinya kali ini sistem terbuka aja ya teman-teman. Jadi kalian bisa menanggapi, bisa bertanya gitu, bisa menjawab pertanyaan gitu. Di sini tugas saya hanya memantik diskusi sehingga diharapkan diskusi ini berjalan seterusnya gitu dan diharapkan diskusinya nanti jadinya dua arah gitu. Nah, di sini oke, baik, saya mulai kajian kesusastraan dalam menilik sejarah melalui novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Nah, sebelum kita membedah novelnya, rasanya kurang pas kalau misalnya kita belum berkenalan dengan penulisnya. Nah, penulisnya ini Eka Kurniawan merupakan alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999. Nah, Eka Kurniawan ini merupakan seorang penulis, baik itu menulis novel, cerita pendek, esai, dan lain-lain. Eka Kurniawan ini memperoleh banyak sekali penghargaan, baik itu French Class Awards pada tahun 2018 di Belanda dan juga World Reader Awards 2016 untuk buku Cantik Itu Luka atau dalam bahasa Inggrisnya Beauty is a Wound. Nah, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu gitu, kenapa sih Kak Kurniawan mendapatkan penghargaan French Plus Awards ini. Kalau nggak salah itu karena berhasil menangani atau menanggulangi masalah apa gitu di luar negeri gitu. Mungkin ada teman-teman yang tahu gitu, bisa di-share di kolom chat. Nah juga buku Cantik Itu Luka ini juga udah diterjemahkan dalam banyak bahasa, setidaknya 30 bahasa berbeda, dan juga buku ini pertama kali terbit pada tahun 2002 dan sekarang itu sudah ke-21 tahun buku ini terbit. Nah, sudah ke-21 sudah ke sudah ke-21 tahun sehingga buku ini mencapai cetakannya yang sampai 20 berapa 20 cetakannya yang ke-27 gitu. Nah, dalam kiprahnya ini buku ini menyabet banyak sekali penghargaan dan juga kalau kita melihatnya di review Goodreads ataupun di review-review buku gitu lainnya, buku ini memang mendapatkan nilai yang positif gitu di kalangan pencinta sastra baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu karya-karyanya ini ada banyak sekali. Untuk karya pertamanya Eka Kurniawan ini ada Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis. Ini merupakan skripsi dari Eka Kurniawan itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada Cantik Itu Luka, terus ada cerita pendek Coret-coret di toilet, terus juga ada terjemahan-terjemahan gitu. Nah, novel seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas itu juga pernah difilmkan pada tahun 2016 kalau nggak salah, dan memperoleh penghargaan juga sebagai transkrip skenario terbaik gitu di Jepang kalau nggak salah. Nah, karena Kak Kurniawan itu banyak sekali prestasi dan menurut saya juga karya-karyanya bagus, terutama yang novel Cantik Itu Luka. Selain menggambarkan bagaimana kondisi sejarah, juga bagaimana satir atau sindiran terhadap kritik terhadap kondisi masyarakat, kultur pada zaman dahulu itu begitu kuat gitu. Dan saya juga merekomendasikan teman-teman untuk membacanya. Gitu. Nah, pembahasan di sini
ada dua nantinya sebagai renungan kita sebagai perempuan di realitas sosial dalam sejarah Indonesia pada masa kolonialisme dan pasca kolonialisme, lalu juga memahami kondisi bagaimana keadaan Republik Indonesia melalui novel, dan tentu saja kita tahu bahwa novel ini bukan karya ilmiah ya, tapi non fiksi, karya fiksi gitu. Meskipun tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tapi saya rasa novel ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kehidupan masyarakat, kultur masyarakat, ataupun kondisi Indonesia pada zaman dahulu, pada zaman kolonialisme hingga pasca kolonialisme, bahkan setelah pembantaian komunisme tahun 1965. Nah, di sini memang novel ini dikemas dalam bahasa yang menurut saya vulgar gitu, banyak kata-kata vulgar dan mungkin tidak cocok untuk dibaca untuk orang yang usianya di bawah 20 tahun gitu, karena banyak sekali bahasa-bahasa yang vulgar dan memang selalu menggambarkan secara eksplisit gitu tentang bahasa-bahasa yang kayak gitu, bahasa-bahasa dewasa. Nah, salah satunya itu ini kutipan-kutipan Kak Kurniawan tuh sebenarnya banyak sekali yang terkesan vulgar menurut saya ya. Nah, salah satunya ini kutipannya ini. Semua perempuan itu pelacur, sebab seorang istri baik-baik pun menjual kemaluannya kepada suaminya sendiri demi mas kawin dan uang belanja gitu. Atau jika cinta itu ada. Nah, itu tuh sempat trending di Twitter pada tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat dalam konteks novel itu sendiri, quotes kutipan-kutipannya tuh bagus banget, bagus dan cukup relate gitu dengan kehidupan realitas sosial yang ada gitu. Nah, sebelumnya masuk ke pembahasan bagaimana kondisi sosial Indonesia pada zaman penjajahan melalui novel ini. Yang pertama itu ada Gundik. Gundik Ted Stamler itu merupakan kakeknya Dewi Ayu, yang saya anggap Dewi Ayu itu sebagai tokoh utama di novel ini. Nah, Dewi Ayu itu memiliki kakek bernama Ted Stamler. Nah, Ted Stamler ini memiliki seorang gundik. Nah, gundik itu bukan seorang istri, tapi mungkin kayak lebih ke pelayan ya, sebagai pemuas nafsu seksual atau juga sebagai orang-orang yang mengurus pekerjaan domestik gitu. Biasanya gundik-gundik itu dicari oleh orang-orang Belanda, terutama pria-pria Belanda, dan gundiknya itu biasanya orang-orang pribumi yang cantik gitu, yang cantik dalam kurung yang cantik. Nah, yang cantik dan memiliki keterampilan pekerjaan domestik yang bagus gitu, seperti bisa mencuci yang kayak gitu. Pokoknya pekerjaan rumah tangga. Nah, di situ Ted Stamler memiliki seorang gundik bernama Maayang. Meskipun Ted Stamler sebenarnya mempunyai seorang istri, tapi sudah bukan hal aneh gitu. Pada zaman dahulu itu orang-orang Belanda tuh memiliki gundik seorang pribumi. Nah, selanjutnya adalah Jugun Ianfu. Nah, setelah kedatangan Jepang, di situ Dewi Ayu yang merupakan cucu dari Ted Stamler tadi itu ditahan oleh Jepang dan dijadikan pemuas nafsu tentara-tentara Jepang gitu. Dan ini merupakan fakta adanya bahwa pada zaman penjajahan Jepang itu perempuan-perempuan muda dan cantik ditahan oleh Jepang untuk memenuhi nafsu seksual dari tentara-tentara Jepang itu. Bahkan kalau kita membaca novel itu dijelaskan secara rinci bagaimana penyiksaan-penyiksaan terhadap perempuan, ataupun ada yang mati kelaparan, ada yang sakit dan tidak diurus Jepang gitu. Bagaimana penyiksaan-penyiksaan Jepang terhadap perempuan-perempuan ini dijelaskan secara gamblang, bahkan digambarkan Dewi Ayu mempunyai teman di tahanan tersebut bernama Ola. Nah, Ola sendiri memiliki ibu yang sedang sakit gitu. Nah, ibunya yang sedang sakit itu otomatis memerlukan obat dan dokter. Nah, tapi si penjaga Jepang tuh nggak mau mengasihkan obat dan dokter itu gitu. Malah Jepang tuh berkata katanya ke Dewi Ayu gitu, kamu boleh meminta dokter dan obat asal aku tidur dulu sama kamu gitu, asal aku memperkosa kamu dulu gitu. Nah, di situ Dewi Ayu diperkosa oleh Jepang, pertama kalinya Dewi Ayu kayak gitu. Dan setelah itu ya Ibu Ola tidak terselamatkan. Pokoknya dijelaskan betapa kasarnya Jepang pada zaman itu sebagai mencari mencari perempuan-perempuan, baik itu perempuan pribumi ataupun bekas perempuan blasteran antara Belanda dan Indonesia gitu, untuk menjadi pemuas nafsu mereka. Nah, selanjutnya kondisi ekonomi.
di novel yang selama saya baca ini, yang novel yang setebal 505 halaman ini, menggambarkan kondisi ekonomi pada masa kolonialisme itu digambarkan orang-orang Belanda, digambarkan orang-orang Belanda itu sebagai pemilik tuan tanah gitu, pemilik ladang, kebun, tanah, bangunan, atau bahkan pemilik pabrik-pabrik gitu. Nah, pribumi ini digambarkan sebagai kaum proletar dan hanya sebagai buruh-buruh kasar gitu, sebagai penggarap tanah ataupun sebagai pembantu di rumahnya gitu. Nah, itu cukup memprihatinkan bagi kami ya, bahwa kok bisa gitu, kita di tanah sendiri tapi kita jadi pembantu orang lain gitu. Nah, mungkin ini juga menjadi refleksi bagi kita ya, bagaimana perusahaan-perusahaan asing sebenarnya udah merajalela juga 11-12 kondisinya sampai sekarang. Udah banyak juga di Indonesia dan justru kita jadi buruh kasarnya gitu, jadi buruh kasar pabriknya gitu. Mungkin sebenarnya kondisinya sama 11-12, tapi memang ketimpangan sosial pada zaman kolonialisme itu antara pribumi dengan Eropa itu digambarkan sangat jelas sekali, dan novel ini juga menyinggungnya gitu. Nah, selanjutnya kedatangan Jepang. Nah, di kedatangan Jepang ini orang-orang Eropa mengungsi meninggalkan Hindia Belanda. Nah, digambarkan juga keluarga Dewi Ayu itu terutama kakek dan neneknya itu bagaimana mereka mengungsi sebuah kapal gitu, rebutan orang-orang Belanda tuh rebutan naik kapal untuk meninggalkan Hindia Belanda karena pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang telah terjadi gitu. Jadi mereka pergi semua, dan yang tersisa mungkin orang-orang yang pengen menetap di Indonesia, tapi sebagian besar orang-orang Eropa tuh meninggalkan Indonesia gitu. Dan kepemilikan tadi, yang kepemilikan orang-orang Belanda tadi diambil alih oleh Jepang tentunya karena perpindahan kekuasaan telah terjadi. Di novel ini juga digambarkan secara jelas gitu bagaimana rumah Ayu Dewi sebagai tokoh utama itu dikuasai oleh Jepang, dan Dewi Ayu ditangkap dan dijadikan tahanan sebagai Jubun Ian tadi. Nah, bahkan Dewi Ayu pun menyembunyikan perhiasannya gitu di kloset atau di WC gitu, dengan harapan apa, soalnya pada saat itu tuh benar-benar Jepang tuh menjarah semua yang ada gitu, semua kekayaan yang ada gitu. Nah, makanya Dewi Ayu tuh berupaya menyembunyikan, dan Dewi Ayu udah punya firasat gitu bahwa Jepang pasti akan menyingkir gitu. Aku akan mengambil emas-emas itu jika Jepang telah pergi gitu. Nah, gitu. Jadi digambarkan cukup jelas dan rinci, dan sehingga kita bisa masuk ke suasana emang pada zaman tersebut gitu. Nah, selanjutnya gerilya, Sang Sodanko. Nah, salah satu tokoh yang saya sukai di novel Cantik Itu Loka itu yang pertama Dewi Ayu, terus Sang Sodanko, tentunya yang ketiga Kamarad Kliwon. Nah, yang kedua nih bagian Sang Sodanko. Nah, di Sodanko sendiri kita tahu bahwa bagaimana teknik-teknik gerilya pada zaman dahulu menggunakan bambu runcing atau menggunakan senjata-senjata rampasan kayak gitu, atau bahkan banyak sekali korban-korban berjatuhan seketika kita hanya melawan menggunakan bambu runcing, dan Jepang menggunakan senjata-senjata yang sudah cukup maju gitu. Nah, di situ juga dijelaskan bagaimana mereka bersembunyi di parit, bagaimana mereka bersembunyi di hutan-hutan gitu. Dan di sini cukup memberikan gambaran kepada kita sebagai pembaca bahwa ini loh gerilya yang terjadi gitu. Dan yang cukup mengesankan bagi saya itu di sini dijelaskan begitu gamblang ya, bagaimana bahkan mereka pun tetap bergerilya meskipun sebenarnya Indonesia telah merdeka gitu. Bagaimanapun mereka tidak tahu bahwa Indonesia sebenarnya telah merdeka. Nah, karena keterlambatan informasi, mereka akhirnya mengklaim Indonesia merdeka pada tanggal 21 September 1945 di Halimunda. Nah, Halimunda sendiri merupakan latar tempat di mana novel itu. Nah, di sini kita juga melalui realitas yang ada gitu di Indonesia sendiri, bahkan di daerah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, atau bahkan Jawa-Jawa yang pelosok gitu, menganggap kemerdekaan Indonesia bahkan pada bulan Oktober, September gitu. Nah, itu pun yang terjadi di Halimunda. Mereka tuh menganggap kemerdekaannya tanggal 21 September karena keterlambatan informasi tadi. Karena pada zaman dahulu hanya mengandalkan koran seperti itu. Bahkan Sang Sodanko sendiri mengetahui kemerdekaan Indonesia itu dari mayat prajurit yang teropang-aping di pantai gitu, dan terus di mulutnya itu ada teks proklamasi gitu, ditelan gitu, membawa pesan rahasia. Nah, pesan rahasia itu digambarkan teks proklamasi gitu, bahwa mereka tuh akhirnya kita sudah merdeka gitu, akhirnya katanya gitu, akhirnya kita bisa keluar dari hutan dan kembali ke kota katanya gitu. Dan mereka tuh benar-benar veteran-veteran tuh sembunyi-sembunyi di hutan dan menyerang markas-markas Jepang secara
sembunyi-sembunyi kayak gitu, secara menyerang secara langsung kayak gitu. Nah, selanjutnya yang menarik menurut saya dari novel ini adalah komunisme. Dan nah, di sini ada tokoh bernama Kamrad Kliwon, dan di sini juga dia seorang komunisme sejati gitu. Bagaimana ayahnya dieksekusi mati oleh Jepang karena ayahnya juga seorang komunisme. Lalu ibunya bernama Mina itu menginginkan anaknya agar tidak menjadi komunis gitu. Soalnya komunis tuh benar-benar kayak memang sudah menjadi hal-hal yang negatif gitu pada zaman dulu. Nah, di situ juga dijelaskan bagaimana jaringan-jaringan komunisme dimulai dari apa memang benar komunisme di Indonesia itu berasal dari Rusia langsung kayak gitu. Langsung terus bagaimana komunisme itu partai-partai tersebut memberikan beasiswa-beasiswa kepada kader-kadernya untuk berkuliah di universitas gitu di Jakarta gitu agar tetap meneruskan jaringan partai komunismenya gitu. Nah, di situ juga dijelaskan yang menarik bagi saya itu adalah jasa komunisme ya. Sebagai kita tahu bahwa komunisme memang pernah melakukan kudeta kepada TNI AD gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di novel ini juga dijelaskan jasa-jasa komunisme gitu. Nah, di antaranya itu Kamrad Kliwon yang mendirikan serikat nelayan gitu. Serikat nelayan kepada nelayan-nelayan yang memang merasa dirugikan oleh hadirnya kapal-kapal besar gitu. Jadi masyarakat ini tuh Kamrad Kliwon tuh ingin buruh-buruh bersatu gitu, buruh nelayan gitu bersatu supaya melawan kapitalisme gitu. Dan di situ cukup memang aksinya yang sebagaimana kita tahu komunisme itu cukup frontal, mohon maaf, bagaimana komunisme akhirnya melanggengkan sebuah rencana pembakaran kapal-kapal kayak gitu, memang sudah tidak menjadi hal asing lagi bagi kita komunisme melakukan tindakan demikian. Nah, seterusnya terjadilah kudeta. Nah, di situ juga dijelaskan di novel itu dijelaskan juga komunisme itu memiliki jaringan yang luas gitu, memiliki banyak simpatisan, kader-kader yang banyak gitu. Lalu terjadilah kudeta. Nah, setelah terjadi kudeta ini, Partai Komunisme kehilangan kepercayaannya di masyarakat gitu. Sehingga apalagi kan di novel ini juga dijelaskan banyaknya informasi simpang siur gitu. Ada yang bilang DN Aidit udah dihukum mati, ada yang bilang DN Aidit ada yang bilang DNI belum gitu dihukum mati baru diintegrasi gitu. Juga ada yang bilang katanya pemimpin-pemimpin Partai Komunis di Jakarta udah dihukum mati, dan memang itu benar adanya gitu sebagai fakta yang sebagaimana kita tahu gitu seperti ketika kudeta itu terjadi. Nah, selanjutnya setelah itu terjadilah pembantaian komunisme gitu. Di situ juga dijelaskan secara tragis bagaimana ribuan bahkan jutaan ribuan komunisme di kota Halimunda itu benar-benar dibantai semuanya hingga ke markas-markasnya dibakar gitu. Mereka tuh benar-benar dihabiskan tanpa sisa gitu, bahkan mayatnya dibiarkan bergelantungan di jalan gitu. Nah, di situ juga dijelaskan secara tragis bagaimana komunisme akhirnya tumbang di Indonesia setelah kudeta G30 SPKI tadi. Nah, selanjutnya ini yang saya cukup menarik di novel ini, bagaimana penulis Eka Kurniawan itu menyelipkan sebuah kayak jokes menurut saya ya, lelucon itu hantu-hantu komunisme, di mana dia juga menjelaskan secara gamblang gitu hantu-hantu komunisme bergentayangan gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa kita menganggap bahwa sekarang tuh komunisme adalah hal-hal yang menakutkan gitu, identik dengan hal-hal pocong yang kayak gitu, sendur bolong, pokoknya hal-hal yang berbau goib lah gitu. Sebenarnya ini sebuah lelucon ya, tapi di dalam novel itu benar-benar dikemas secara menarik sehingga benar-benar menarik banget bagaimana hantu-hantu komunisme tuh benar-benar selalu menghantui masyarakat hingga puluhan tahun gitu. Bahkan masyarakat pun yang awalnya banyak sekali simpatisan terhadap komunisme, setelah terjadi pembantaian tuh banyak yang menganggap komunisme itu sebuah hal yang menyeramkan gitu. Nah, di sini juga sebagai renungan kita sebagai perempuan, ketika kita membaca novel ini mungkin perempuan itu di novel ini digambarkan sebagai pemuas nafsu laki-laki dan objek seksual. Nah, mungkin kita bisa menjadi renungan bagi kita sendiri gitu. Apakah kita hanya akan menjadi sebuah pemuas nafsu laki-laki gitu, jadi objek seksual bagi laki-laki gitu. Tentu tidak kan gitu. Kita tidak mau hidup seperti itu gitu sebagai perempuan, dan itu juga punya hak sendiri gitu. Nah, kita juga bisa menentukan hidup sendiri. Dan kalau misalnya kita dilihat gitu, bagaimana anak-anak Dewi Ayu, Alamanda, terus Maya Dewi, terus Adinda itu benar-benar
dikendalikan oleh suami-suami yang memang secara ini patriarki banget gitu. Nah, di sini juga hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki dan hanya dinilai dari kecantikannya gitu. Benar-benar di sini tuh kritiknya tuh benar-benar ada gitu. Bagaimana perempuan hanya dinilai dari kecantikannya, tidak dari kecerdasannya, intelijensinya gitu. Benar-benar cuma dinilai dari kecantikannya. Apakah kita mau gitu bahwa perempuan tuh hanya dinilai dari kecantikannya doang gitu? Kan nggak mau kan. Kita bisa menjual banyak hal gitu. Kita bisa menjual banyak, kita bisa mempromosikan kecerdasan kita gitu. Gak hanya tentang kecantikan fisik yang bisa dijadikan alat pemuas nafsu bagi laki-laki kan, enggak kan. Jadi ini sebagai renungan di novel ini ada gitu, bagaimana perempuan itu hanya digambarkan sebagai pengurus pekerjaan domestik gitu dan tak berdaya dan hanya di bawah kaki tangan laki-laki, sebagaimana Dewi Ayu yang menjadi pelacur gitu. Bagaimana dia kemudian menyebut katanya menjadi pelacur itu lebih baik daripada menjadi seorang gundik seperti kakak itu gitu. Menjadi gundik tuh benar-benar katanya kata Dewi Ayu tuh menghancurkan hidup seseorang gitu. Sedangkan jadi pelacur tuh para suami hanya akan pergi semalam, setelah itu mereka akan kembali ke istrinya lagi gitu. Bagaimana Dewi Ayu pun setelah masa pasca kolonialisme itu benar-benar nggak berdaya gitu, selain menjadi pelacuran di tempat Memakalong, namanya tuh ada pelacuran Memakalong di novelnya itu. Nah, bagaimana akhirnya Dewi Ayu tuh memiliki 3 anak yang memang Dewi Ayu sendiri tidak tahu gitu siapa bapaknya karena memang dia pelacur gitu, tapi Dewi Ayu benar-benar membesarkan 3 anaknya itu dengan baik, bahkan anak keempat yang bernama Cantik itu yang lahir belakangan gitu. Dan di situ juga digambarkan bahwa kita tuh masa sih kita nggak berdaya itu gitu, masa sih kita cuma manut aja gitu ke arus gitu, kita nggak bisa melakukan hal lain gitu. Mungkin itu jadi renungan bagi kita semua melalui novel ini gitu. Nah, terima kasih. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan atau mau menambahkan sesuatu gitu. Oke, tes apakah suara kedengeran? Ini aku Rubino, ini pakai nama apa namanya, nama Zoom-nya ya. Ya, Ada lucu-lucunya dikit loh. ya gak apa-apa. Pencari naskah super Terdengar semar. Soalnya kan naskah Super Semar yang asli kan yang nggak tahu di mana soalnya. Ini tak pakai buat joke soalnya. Oke, di sini ya mohon maaf. Di sini saya ingin menanggapi aja sih ya. Tadi ya ini ada kaitannya dengan masalah komunisme dan juga masa pendudukan Jepang, masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda ya, saya jadi teringat beberapa buku yang pernah saya baca. Kalau Jepang mungkin saya teringat bukunya Peter Kasente berjudul Soekarno Tibo Bendera Jepang. Ini juga membahas tentang Jugun Ianfu. Jugun Ianfu yang dibahas sedetail-detailnya, kemudian membahas sedetail-detailnya bagaimana keadaan di rumah-rumah bordil tersebut dan berikut dengan camp-campnya. Mengingat pada zaman pendudukan Jepang itu di seluruh Indonesia terwabil khusus di Sumatera dan Jawa itu berdiri banyak sekali camp interneran yang menampung orang-orang Belanda. Kalau di Jakarta mungkin ada camp Cideng, kalau di Semarang ada camp Lampersari kalau nggak salah. Dan juga camp-camp interneran lainnya. Kalau di Depok mungkin ya di wilayah Depok itu sendiri. Tapi yang ditahan di Depok itu adalah, jadi teringat apa yang saya baca dalam buku Peter Kasinda yang berjudul Soekarno Tibo Bendera Jepang. Ini kondisi sosial, kondisi kehidupannya, kondisi perekonomiannya itu dijelaskan secara gamblang. Meskipun ya pada awalnya sih yang Mbah Soekarno memang. Nah, kemudian yang masalah gundik-gundian itu, saya jadi teringat ketika saya jadi teringat ketika di bukunya Fatimah Purwoko Sejarah yang Disembunyikan. Itu kehidupan di zaman Batavia itu kan dijelaskan sedetail-detailnya, itu ada gunde atau apa. Tapi kalau dalam buku Fatimah Purwoko itu yang jarang disembunyikan, itu lebih fokusnya kepada apa? Kepada hukuman, kalau nggak salah hukuman mati dari gundik tersebut. Gundik tersebut membunuh apa gitu. Dan juga ya intinya kondisi pergundian di Batavia. Saya jadi teringat hal-hal seperti itu. Kalau komunis, tadi kan ya, kayak tadi Kamrat apa itu namanya itu, Kamrat Kliwon. Iya, Kamrat Nah, Kliwon. Kamrat Kliwon dan seterusnya ya
apa namanya, berkaitan dengan apa namanya, pertentangan kelas. Kalau dalam bahasa komunisnya itu pertentangan kelas, perjuangan kelas untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Nah, semua apa namanya, disinggung di sini. Kalau masalah PKI ya, buku saya memang minim, paling ya buku Pergulatan Demokrasi Liberal, tapi lebih terkait kepada proses pemilunya itu seperti apa, pemilu 1955 di mana Masyumi dan PKI itu ribut di lapangan Banteng. Ada yang satu, jika PKI itu menang maka lapangan Banteng berubah jadi lapangan Kremlin dan gitu sebaliknya, itu ribut-ribut. Nah, apa ya itu yang saya soroti berdasarkan point of view POV dari buku-buku yang saya baca. Buku yang saya baca kemudian saya kaitkan seperti ini. Sekian Bu, tapi kurang romusan. Tapi ya kurang romusa. Romusa juga pernah dijelaskan dalam buku apa Peter Kasenja ini. Mana ya Soekarno itu gerakkan masyarakatnya itu menjadi romusa. Pikirannya romusa itu tinggal nyambut gawe, mangan, turu, sesuai tangi, gawe, madan, turu. Enggak, ternyata apa? Mereka dipaksa kerja tanpa henti. Ketika Tan Malaka menyamar menjadi mandor di sebuah tambang batu bara di Bayah, di Banten, dia menyaksikan sendiri. Karena nauzubillah min dzalik. Jadi ya kesimpulannya ya, sebenarnya novelnya sih agak menarik ya, meskipun ya saya nggak pernah baca novel, tapi ini agak-agak relate dengan sejarah. Tapi ya kayak sama kayak bukunya Bumi Manusia Pramudia Natatur. Ini penulisnya juga terinspirasi dari Pramudia Natatur, tapi ini ya bisa lah jadi sarana untuk mempelajari sejarah di samping film. Film kita mengenal The Oz dan juga film Max Havelaar. Film Max Havelaar ya ada kaitannya dengan kultur stelsel. Mungkin begitu tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ruben atas tanggapannya. Di sini aku malah menggarisbawahi sesuatu yang menurutku menarik ya Mbak ya. Pada zaman sekarang kan kayak banyak banget apa perempuan-perempuan yang dapat beauty privilege gitu. Kayak katanya tuh hidup mereka tuh bakal enak kalau mereka itu cantik. Kalau cantik tuh pasti dunia bakal berpihak kepada mereka gitu kan ya. Nah, pada zaman itu tuh dijelasin nggak sih ada beauty apa sih keuntungan kecantikan itu selain itu kan tadi disebutkan bahwasannya kecantikan itu ternyata juga membawa sebuah kerugian. Nah, apakah ada keuntungan dari kecantikan itu sendiri gitu sih Mbak? Terima kasih. Oke, sebenarnya dari novelnya sendiri yang berjudul Cantik Itu Luka, itu bagaimana cantik itu benar-benar membawa malapetaka bagi keturunan Dewi Ayu gitu. Dewi Ayu itu terkenal oleh keturunan-keturunannya yang cantik-cantik karena memang belasteran dengan Belanda, bahkan anak yang pertama itu belasteran dengan Jepang gitu. Belanda dan Jepang bahkan pribumi gitu. Jadi memang terkenal karena punya privilege yang cantik gitu. Bahkan seluruh Halimunda mengenalnya katanya gitu. Bahkan di novel itu sendiri siapa sih yang nggak mau tidur sama Dewi Ayu gitu, sama pelacur Dewi Ayu gitu yang cantik gitu, suami mana yang nggak mau gitu, karena memang kecantikan Dewi Ayu yang mempesona. Di situ tuh udah dijelaskin banget tentang bagaimana perempuan tuh memang mengandalkan kecantikannya gitu, apakah kita memang mau hanya seperti itu gitu, mau apa kecantikan. Dan terus juga anak-anaknya gitu, anak-anaknya Dewi Ayu yang bahkan mereka tuh bahkan yang anak yang pertama menikah dengan sang Sodanko itu sendiri gitu. Terus juga Adinda juga menikah dengan Kamrad Kliwon itu yang sebenarnya kecantikan itu sendiri membawa malapetaka bagi keluarga itu. Makanya disebut Cantik Itu Luka gitu di judulnya. Nah, terus privilege yang cukup itu tuh yang anaknya cucunya Ayu Dewi yang namanya Rengganis gitu. Itu tuh katanya terkenal cucunya Ayu Dewi yang paling cantik gitu. Terus meskipun emang dia agak bodoh gitu digambarkan dalam novelnya gitu, agak kurang gitu, agak orang-orang yang kurang cerdas gitu. Tapi dia tuh dapat privilege, dapat putri pantai, terus dapat penghargaan apa gitu karena memang kecantikannya doang gitu. Nah, di situ tuh kayak kritik banget buat kita bahwa masa sih kita gitu cuma menilai. Oke.
mohon maaf. Nah, dari situ masa sih kita tuh cuma menilai orang tuh dari cuma kecantikannya doang, kayak kecantikannya belaka gitu. Nah, di situ juga menjelaskan bahwa sebenarnya kecantikan tuh membawa malapetaka itu sendiri gitu di novelnya gitu. Bagaimana Rahma? Oke, terima kasih Mbak. Barangkali ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi? Oh iya, aku mau nanya sama Ruben, barangkali nunggu teman-teman yang mau ini apa barangkali mau ikut nimbrung juga. Tadi kan Ruben bilang kan bahwa gudik tuh hukuman itu, maaf aku belum tahu, bisa dijelaskan gak Ben? Hukuman mati kayak apa gitu? Em, Kalau hukuman matinya pada umumnya ya kita mengambil contoh Peter R. Bevel. Saya pernah baca ini. Ketika saya meninjau makamnya di Museum Taman Prasasti Jakarta sebelum sebelum mulai semester 4. Waktu itu kan liburan ya, sempat-sempat hunting lah ke sana. Di situ saya menemukan ada tembok, ada plakat, terus ditambah ada tombak sama tengkorak ditancap itu kayak Vlad the Impaler nancepin dase ke ke paku apa jenenge iki, koyok paku sing gede kuwi, utusannya Sultan Muhammad Al-Fatih ya, mirip-mirip kayak gitu. Lalu apa hukumannya? Pertama ya disidang dulu biasanya di Radvan India. Bukan, di Heeren 17 atau di Dewan 17. Diputuskan hukuman matinya seperti apa. Kalau Peter Irbever sendiri dia dihukum mati dengan ditarik. Iki awake iki ditarik, jarane jarane ono sing ngalor, sing ngidul, sing ngetan, sing ngulon iki ditarik iki sampai sampai awake lepas, sampai badannya lepas kayak gitu sampai meninggal. Kepotong jadi dua bagian, kepalanya digorok, habis itu ditancap no sih. Di sebuah tembok pagar rumahnya. Terus dikasih plakat. Inilah kalau misalnya lu pada itu mengkhianatin gua gitu misalnya, kalau nek bahasane Betawi ngono. Nah, kalau masalah kalau gundik tersebut kemungkinan besar hampir sama. Saya tidak bisa menjelaskan apa secara detail hukuman matinya seperti apa. Kayak itu kasus di mana gundik bukan gundik, ini gundiknya orang Belanda tapi bukan orang pribumi, mohon maaf. Gundiknya itu orang Belanda. Itu Belandanya entah Belanda asli atau Indo Belanda, kurang saya nggak bisa baca secara presis. Yang jelas di situ hukuman matinya sama seperti si Peter R. Bevel itu. Di apa awake diikat karo jarane terus narik dipecot jarane terus yo lari anu ngalor ngidul ngulon kae itu. Sampai tertarik badannya sampai meninggal. Ada yang kayak begitu, ada yang dipancung. Tapi kalau gundik itu dipancung. Jadi memang gundik Perkiraan tuh nginduk tuh kayak dibeli sama tuannya gitu kan, sistemnya tuh kayak tuannya tuh suaminya gitu. Kayak kayak berarti kalau misalnya kamu udah jadi gundikku, kamu tuh sepenuhnya punya aku gitu. Gitu gak sih kurang lebih sistemnya? Barangkali dari teman-teman yang lain mau menambahkan. mungkin sebelum teman-teman menjawab, mungkin saya hanya memberi gambaran sedikit. Gundik itu ibarat seperti budak-budak yang ada di pasar Arab zaman pra-Islam. Kayak Bilal bin Robah mungkin, Zaid bin Haritsah mungkin, Ammar bin Yasir mungkin. Mereka itu budak, sama kayak gundik. Tapi kalau gundik itu cewek, wong wedok. Kok ini lanang budaknya? Ya kurang lebih seperti pada zaman sebelum Islam. Kayak budak-budak yang dijual di pasar Ukas. Kalau melihat dari point of view-nya sejarah peradaban Islam, mungkin begitu. Barangkali teman-teman ada yang mau menambah. Iya, jadi memang dalam hal ini tuh kita udah tahu kan ada namanya gundik gitu. Bagaimana orang-orang Belanda itu memiliki gundik-gundik gitu. Yang sebenarnya itu kayak menurut interpretasi aku sendiri ya, itu tuh menurutku kayak perbudakan kayak gitu, tapi dalam konsep suami istri gitu. Menurut pandanganku pribadi. Dan selanjutnya kita juga tadi udah membahas tentang
bagaimana kondisi ekonomi gitu, terus juga tentang bagaimana komunisme, terus juga bagaimana kedatangan Jepang gitu. Bagaimana barangkali ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya gitu, ingin menambahkan atau enggak? Ya, pertanyaan pun. Mas Haidar, Wahyu, Maulana Malik, terus Abrar, barangkali mau speak up. Oke, kalau misalnya coba saya kembalikan ke moderator, Rahma. Apakah sudah tidak ada yang bertanya atau ada tanggapan lain? Yoda, Fajar, Alexandro, Anggita. Ayo nih, masih angkatan 22. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja ya, Mbak ya. Ya, mungkin bisa dikasih kesimpulan sedikit, mau dari Rahma atau dari aku. Dari Rahma, mau ngasih kesimpulan tentang pembahasan yang udah kita bahas. Mungkin dari aku sih, Mbak, boleh. Seperti yang telah dijelasin oleh pemateri kita tadi, oleh Kak Tamira, bahwasannya banyak dari pada zaman Belanda ataupun Jepang itu banyak perempuan-perempuan itu yang istilahnya menjual diri. Karena memang pada saat itu pun saya pernah membaca salah satu artikel, itu membahas mengenai gundik dan wanita pribumi pada masa berapa ya? Kalau nggak salah itu sekitar sebelum revolusi. Untuk tahunnya sendiri saya lupa. Itu disebutkan bahwasannya memang perempuan pada saat itu kalau tidak menjadi gundik pun atau tidak menjadi pelacur, mereka tidak akan dianggap sebagai perempuan gitu oleh kaum laki-laki pada saat itu. Mereka hanya akan digunakan sebagai pemuas nafsu, entah itu istrinya sendiri yang nanti akan didagangkan oleh suaminya itu untuk mendapatkan uang pada masa itu, ataupun dari ayahnya yang memiliki anak perempuan yang sekiranya anak perempuan itu sangat menguntungkan gitu jika dijual oleh ke tentara Belanda ataupun tentara Jepang pada masa itu. Bahkan ada beberapa laki-laki pribumi itu yang istilahnya juga bersedia untuk menerima wanita pribumi yang istilahnya sangat cantik itu untuk dijadikan sebagai hanya sebatas pemuas nafsu saja. Mungkin itu sih kesimpulan dari aku, Mbak. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu untuk kita abadikan dulu. Oke, tidak apa-apa. Yang bisa on cam, monggo on cam. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, aku hitung ya. 1, 2. Masih ada yang mau on cam lagi? Ditunggu. Anggita, Maulana, Fajar, Mas Haidar, Wahyu. Ada ya? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi malam ini. Semoga sedikit ataupun banyak ilmu dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita, terutama dalam bidang sejarah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain pertemuan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ayo loh pada ditinggal. Ayo loh. Dadah.